Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim ya. Menemani tidur Anda, saya akan membahas suatu hal yang menurut saya ini sangat penting, saudara. Karena memang kita semua berjalan, kita semua melangkah itu ditentukan karena satu hal ini yang sangat penting. Kita sering mendengar di dalam tubuh kita itu ada satu daging yang ketika daging itu baik maka semua akan menjadi baik, saudara. Lah, apa itu? Itu namanya hati. Seperti ini, saudara. Ketika kita ini memiliki sebuah hati yang indah, kalau kita memiliki agama, saya yakin agama apapun akan mengajarkan bagaimana hatimu bisa menjadi hati yang baik, hatimu bisa bermanfaat untuk sesama. Intinya bukan hati yang pelit dan seterusnya. Maka dari hati itulah akan memunculkan stimulus untuk menuju kepada apa yang kita pikirkan. Akal ini kan pencerminan dari hati ketika kita belajar ilmu hati gitu kan. Kalau hati kamu baik, maka pikiranmu akan baik. Lah, pikiran ini adalah tolok ukur yang namanya motivasi, saudara. Ketika kita ini berpikir baik, maka tangan kita akan menjadi baik, mulut kita akan menjadi baik, langkah kita akan menjadi baik. Nah, kebaikan inilah yang bisa diartikan tidak baik bagi orang yang membenci kita, atau yang sering dikatakan haters. Lalu bagaimana kita mensikapi yang namanya pembenci? Pembenci ini sebenarnya adalah syahadat kehidupan dari dirimu. Orang ketika melihat dirimu pasti ada dua. Satu, mereka senang. Yang kedua, mereka tidak senang. Ini adalah fitrah. Lah, orang yang tidak senang, dia akan memujimu, tidak mungkin. Dia pasti akan mencaci. Saya pernah belajar bersama guru saya, tokoh besar, dan beliau sudah almarhum lah, sudah meninggal dunia. Gus, kamu tahu nggak siapa orang yang paling jujur kepadamu? Loh, siapa? Ternyata beliau mengatakan orang yang paling jujur kepadamu adalah musuhmu. Loh, Pak, kan saya nggak punya musuh. Lalu kenapa tersebut musuh di situ? Loh, kamu memang orang yang tipikalnya nggak suka cari musuh. Kamu nggak suka geger. Tetapi ingat, dengan kebaikan yang engkau ciptakan, itu banyak orang yang iri kepadamu. Orang yang iri kepadamu sehingga dia akan membencimu. Ketika membencimu, dia akan berbuat apapun yang dia suka sehingga nafsu untuk membencimu itu akan terlampiaskan. Apakah dia akan mencacimu? Apakah dia akan memfitnahmu? Apakah itu bukan musuhmu? Oh, ternyata mereka mencari dan mencari bagaimana mental kita bisa down. Karena pasti ada yang namanya musuh-musuh itu. Bahkan kalau kita berbicara Nabi Muhammad dan hari ini adalah Maulid Nabi ya, besok ini liburnya dan hari ini hari kemarin banyak acara ya, kita hormat kepada Rasulullah SAW. Haters beliau sangat banyak, luar biasa. Tokoh besar dia akan dikelilingi oleh haters yang dia akan menguji mentalnya. Maka cacian, hinaan itu kalau Anda bisa olah dengan baik, itu bisa menjadi power yang besar gitu. Karena apa? Mereka yang akan kalah dan Anda yang akan menang. Itu, saudara. Sekarang saya tidak akan jadikan video ini video lama, saudaraku, karena saya pengen singkat saja. Dari hati yang bersih, hati yang positif akan naik ke dalam pikiran yang positif. Pikiran yang positif itu akan masuk ke dalam ranah tubuh kita. Mulut yang positif, omongan yang positif. Nah, omongan yang positif ini itu akan diulang-ulang terus sampai akhirnya setiap omongan kita adalah omongan yang positif, saudara. Kalau sudah omongan yang positif kita ucapkan setiap saat dan setiap waktu, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Kebiasaan positif selama seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun
berjalan terus, maka itu nanti akan menjadi sebuah karakter yang positif. Jadi untuk menjadi orang yang baik tidak semudah membalikkan tangan, ada prosesnya. Kadang-kadang harus dikatakan berpura-pura baik. Maka apa yang keluar dari dalam hatimu melalui mulutmu ini adalah ya tergantung bagaimana hatimu. Kalau hati kamu indah, hati kamu adem, hati kamu baik, maka apa yang keluar akan adem, akan jelas, akan indah. Tetapi ketika campur trik-trik macam-macam, yang bikin gundah gulana, Anda mendengarkannya Anda pusing, Anda nggak paham seperti itu. Maka di akhir video saya malam ini, saudaraku, mari kita beningkan hati kita agar pikiran kita jadi bening dan indah. Lalu apa yang bisa kita sampaikan melalui mulut kita atau bahkan sekarang diwakili jempol kita menjadi jempol-jempol yang baik. Dengan cara itu, semoga semua sahabat GSBV, Anda yang sudah subscribe channel saya, kita selalu dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Tuhan menjadi orang-orang yang baik. Itu saudaraku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini 6 menit saja. Salam ekstrim.